Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Trisno Masud Ramadan dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peluang empiris dan peluang teoretik matematika SMP kelas 8. Sebelumnya kita sudah mengenal apa arti peluang, kemudian bagian-bagian dari peluang yaitu ada tiga. Di antaranya adalah yang pertama ruang sampel, yang kedua ada titik sampel, dan yang ketiga adalah kejadian. Baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan materinya. Yang pertama kita akan membahas tentang peluang empiris. Jadi, peluang empiris adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang telah terjadi dengan banyaknya percobaan yang sudah dilakukan. Pengertian peluang empiris ini sama dengan frekuensi relatif suatu kejadian, sehingga rumusnya ditulis sebagai berikut. PA sama dengan FA per N, di mana A suatu kejadian, PA adalah peluang kejadian empiris, FA adalah frekuensi atau banyaknya kejadian A yang terjadi, dan N banyaknya percobaan yang dilakukan. Dalam peluang empiris, terdapat hal yang penting, yaitu di mana peluang lebih besar atau sama dengan 0 dan peluang itu lebih kecil atau sama dengan 1. Apa artinya? Jika peluang A lebih besar atau sama dengan 0, artinya peluang kejadian paling kecil yang mungkin terjadi batasannya adalah 0. Jadi, tidak mungkin jika peluang empiris kurang dari 0. Atau bisa kita simpulkan bahwa peluang empiris tidak mungkin bernilai negatif. Yang kedua, apabila PA lebih kecil atau sama dengan 1, artinya peluang kejadian terbesar yang mungkin terjadi adalah 1. Jadi, tidak mungkin jika peluang empiris lebih dari 1. Untuk memahami cara penggunaan dari peluang empiris, kita akan masuk ke dalam contoh soal 1. Nah, ini adalah contoh soalnya. Soalnya yaitu tentukan peluang empiris dari suatu kejadian A di mana muncul mata dadu 5 dari percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 30 kali. Hasil pelemparan dadu tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini terdapat tabel yang berisikan hasil pelemparan dadu sebanyak 30 kali ya, teman-teman. Baik, kita langsung akan lanjutkan ke pembahasan. Dari soal yang diketahui, kita tahu bahwa banyak kejadian muncul mata dadu 5 adalah 6 kali atau FA 6. Ini bisa kita lihat dari tabelnya. Yang kedua, banyak percobaan yang dilakukan N adalah 30 kali. Nah, ini juga diketahui di dalam soal bahwa percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 30 kali. Karena sudah diketahui FA dengan N-nya, kita dapat menyelesaikannya dengan rumus peluang empiris di mana PA sama dengan FA per N. FA-nya tadi adalah 6 dan N-nya itu 30. Kita masukkan jadi 6 per 30 atau bisa kita sederhanakan jadi 1 per 5. Kesimpulannya adalah peluang empiris kejadian A adalah 1 per 5 atau dapat didesimalkan menjadi 0,2. Pembahasan selanjutnya adalah peluang teoretik. Peluang teoretik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin pada ruang sampel. Biasanya, peluang teoretik digunakan saat percobaan yang dilakukan hanya satu kali. Nah, ini merupakan ciri khas dari peluang teoretik, bahwasannya percobaan yang dilakukan itu hanya sekali di dalam peluang teoretik. Rumus peluang teoretik adalah sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS, di mana PA adalah peluang, kemudian NA adalah frekuensi kejadian yang diharapkan, dan NS adalah frekuensi seluruh percobaan. Untuk memahami lebih lanjut tentang cara penggunaan dari rumus peluang teoretik, kita akan masuk ke contoh soal 2. Soalnya adalah, dalam suatu acara untuk memperingati hari kemerdekaan, Ketua RT mengadakan undian berhadiah dengan hadiah utama sebuah sepeda. Jika dalam undian tersebut terdapat 300 kupon, Andi ingin mendapatkan hadiah utama dengan memiliki 15 kupon. Peluang Andi untuk mendapatkan sepeda adalah, baik teman-teman, seperti biasa kita harus menulis apa yang diketahui di dalam soal. Yang pertama adalah banyak kupon Andi untuk mendapatkan satu buah sepeda adalah 15 kupon, sehingga bisa ditulis bahwa NA adalah 15. Kemudian banyak kupon keseluruhan adalah 300. Ini adalah banyak kemungkinan yang terpilih, maka NS sama dengan 300. NA dan NS sudah kita ketahui, maka kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan rumus dari peluang teoretik di mana PA sama dengan NA per NS. NA-nya tadi sudah punya 15 dan NS-nya 300,
langsung kita masukkan ke dalam rumus menjadi 15/300. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/20. Jadi, peluang Andi untuk mendapatkan sepeda adalah 1/20 atau dalam bentuk desimal adalah 0,05. Kemudian kita akan membahas tentang hubungan peluang empiris dan teoretik. Jadi, peluang empiris adalah perbandingan antara frekuensi kejadian atau NA terhadap percobaan yang dilakukan NS. Sedangkan peluang teoretik adalah rasio dari hasil yang dimaksud dengan hasil yang mungkin pada suatu eksperimen tunggal. Nah, apakah hubungan peluang empirik dan peluang teoretik? Artinya, semakin banyak percobaan yang dilakukan pada peluang empirik, semakin bisa mendekati peluang teoretik. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, untuk memahami lebih lanjut, coba teman-teman kerjakan dua soal di bawah ini. Dan sekian untuk pembahasan pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.